Shalom, selamat datang, selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasihi, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, baik yang ada di gereja maupun dari tempat kediaman kita masing-masing. Minggu ini merupakan Minggu Prapaskah yang kedua sekaligus menjadi minggu terakhir di bulan keluarga 2021 dengan tema keluarga yang memancarkan cahaya Kristus. Bulan keluarga dirayakan untuk mengingatkan kembali bahwa keluarga sebagai lembaga gereja yang terkecil memiliki andil yang besar dalam menjalankan peran sebagai saksi Kristus di dunia. Kiranya keluarga-keluarga jemaat Pauk Citra Grand semakin diberkati Tuhan dan mampu jadi saksi Kristus melalui sikap dan perbuatan yang baik, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Subtema minggu terakhir bulan keluarga adalah keluarga yang beriman, siap mengalami perubahan. Dengan tema renungan dari Baki, tanda beriman adalah mengalami perubahan. Dan bacaan kita di ibadah pagi hari ini dari kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nyoman Agus STH dari Pauk Halim. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita bersaat teduh sejenak. Kita telah memasuki Minggu Prapaskah kedua. Minggu persiapan sebelum kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus, Hari Raya Paskah. Dalam minggu ini kita mau belajar untuk melatih hidup rohani, belajar untuk memelihara iman kepercayaan kepada Yesus yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan. Marilah kita memasuki Prapaskah kedua ini dengan penuh rasa syukur atas segala pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus hidup kita dari jeratan maut. Pemadaman lilin memberikan makna bahwa kita siap untuk memadamkan segala dosa dan kesalahan kita, masuk ke dalam terang kebangkitan Kristus. Saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan memasuki prosesi nyanyian jemaat dari buku PKJ nomor 11, bait pertama dan bait kedua. Inilah hari Minggu.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-mu juga. Nats pembimbing dibacakan dari Roma pada pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Demikianlah nats pembimbing minggu ini. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 71. Doa pengakuan dosa. Marilah dengan segenap hati bersama dengan seluruh keluarga, kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Tahu, Engkau mengetahui dan mengenal setiap kami anak-anak-Mu. Betapa kami tidak bisa bersembunyi dan menyembunyikan segala perbuatan kami yang jahat. Di hadapan-Mu kami tertunduk penuh rasa malu karena keberdosaan kami. Kami memohon ampunan-Mu. Sebagai kepala keluarga, kami bertanggung jawab sebagai seorang imam untuk memastikan seluruh anggota keluarga ada pada jalan keselamatan dan bertumbuh imannya. Namun kami seringkali melalaikan tanggung jawab ini. Lalai untuk mendorong keluarga untuk rajin beribadah kepada gereja. Lalai mendirikan mesbah keluarga dan mengajarkan teladan firman Tuhan pada anak-anak sedari dini. Ampunilah kami ya Allah. Sebagai ibu dan istri, Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi suami dan anak-anak, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suami, agar firman Allah jangan dihujat orang. Namun, seringkali kami gagal untuk bersikap bijaksana dan adil. Kami sibuk dengan kesenangan kami sendiri, lupa melayani keluarga dan mendampingi anak-anak kami dalam perkembangan iman mereka. Kasihanilah dan ampunilah kami, ya Allah. Ya Tuhan, Engkau telah berfirman agar anak-anak mendengar didikan ayahnya dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibunya. Namun, seringkali telinga kami tuli terhadap suara kebenaran-Mu yang Engkau sampaikan melalui orang tua kami. Kami seringkali melalaikan ajaran mereka dan membuat kecewa dengan sikap melawan dan kebohongan yang kami lakukan.
Pikiran kami dipenuhi hal-hal kesenangan yang sia-sia. Mata kami buta akan kebaikan dan kami tak peduli dengan hal-hal yang Kau kehendaki. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, bersama seisi keluarga, kami berjanji untuk berubah dan berbalik kembali ke jalan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan iman kami, agar kami mampu menjalankan peran kami masing-masing sesuai dengan perintah, sehingga melalui sikap dan perbuatan keluarga kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya. Seperti yang tertulis dari 1 Petrus pada pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 178. Sama-sama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Titus pada pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-11 dan pada ayatnya yang ke-12. Titus pada pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-11 dan yang ke-12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita akan dengarkan kesaksian ataupun persembahan pujian dari keluarga Bapak Todo Sihombing dengan pujian Dia Melindungi Jiwaku. Silakan.
Selamat yang ajar, Dia menanggung semua bebanku. Dia menopangku, tak goyah, dan berikanku Terima kasih untuk keluarga Bapak Ibu Todo Siombing dengan pujian yang indah. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara. Kita angkat satu pujian di NKB 204 bait yang pertama. Di dunia yang penuh cemar.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam pembacaan dan perenungan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga yang oleh karena kasih karunia telah menyelamatkan akan umat-Mu, dalam kasih karunia itulah kami dapat melihat perkembangan kehidupan iman kami. Oleh karena putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hadir di dalam kehidupan kami dan dunia pada umumnya. Di pagi hari ini anak-anak-Mu di Pauk Citra Grand datang untuk beribadah menaikkan puji-pujian sebagai tanda syukur, hormat, dan terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami akan mendapatkan kekuatan baru melalui sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Maka biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan tetap bekerja di antara dan di dalam setiap kami, supaya baik kami beribadah di dalam rumah ibadah ini, atau kami yang mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing, memperoleh tetap kasih karunia dari Engkau, ya Bapa. Berfirmanlah, anak-anak-Mu sedia menerimanya. Terpuji-pujilah Engkau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma pada pasalnya yang keempat. Pada ayatnya yang ke-13 sampai pada ayatnya yang ke-25. Roma pada pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-13 sampai pada ayatnya yang ke-25, beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita
Ulangi, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Hosiana. Selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah baik melalui ibadah virtual live streaming di rumah kita masing-masing dan juga jemaat Tuhan yang hadir di dalam peribadahan di rumah ibadah di POG Citra Grand di tempat ini. Shalom. Di sebuah kastil ada sebuah patung yang ditaruh di atas paling atas ataupun di atap yang paling atas, yaitu sebuah patung domba. Ketika banyak orang datang berkunjung dan melihat patung itu, mereka mulai mengira-ngira, mengandai-andai. Jangan-jangan sebelum kastil ini ada, ini adalah tempat di mana kandang domba. Atau mungkin ini juga tempat di mana pasar yang menjual domba. Oleh pemilik tertulis dalam sejarah mengatakan, patung domba yang patung domba yang ditaruh di atap yang paling atas itu, karena terjadi melalui sebuah peristiwa. Ketika sang pemilik sedang naik di atas atap yang tinggi, tiba-tiba dia mengalami jatuh dan pada waktu yang sama lewatlah gerombolan domba-domba di bawah. Maka dia jatuh menimpa domba di tempat itu. Dombanya mati, si pemiliknya tidak mati, pemilik rumahnya. Maka dia mengagungkan peristiwa itu dengan membuat patung domba di atas rumah ataupun kastil tersebut. Saya membawa ilustrasi ini untuk setiap Bapak Ibu dan saya. Untuk melihat bahwa peristiwa kehidupan yang Bapak Ibu dan saya alami adalah peristiwa hidup yang betul-betul ya diatur oleh Tuhan, dibuat sedemikian rupa supaya satu pun di antara saya dan saudara-saudara tidak ada yang binasa. Ketika kita membaca kembali firman Tuhan yang berbicara tentang Taurat, saudara-saudara, di dalam Roma di pasalnya yang keempat ini, bila kita membaca dari awal, maka Paulus menampilkan dua tokoh perjanjian lama. Yang pertama yaitu Abraham, yang kedua yaitu Daud. Abraham ini adalah sosok pribadi yang hidup jauh sebelum hukum Taurat ada. Jadi saya tekankan lagi, Abraham adalah pribadi yang hidup jauh sebelum hukum Taurat itu ada. Dia dipanggil oleh Allah keluar dari negeri yang kaya raya, yaitu Ur Kasdim, untuk mengikuti perintah Tuhan. Abraham di saat itu, sekali lagi saya katakan, belum mengenal Taurat. Tapi dia beriman terhadap apa yang Allah sampaikan. Sehingga Abraham melakukan apa yang baik. Oleh karena imannya itu, dia mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Oleh karena imannya itu, Abraham mendapatkan pemenuhan janji-janji daripada Allah. Sehingga salah satu yang didapatkan Abraham, yaitu gelar, dia adalah bapa dari segala orang yang beriman. Dia menerima sunat sebagai tanda bahwa dia sudah diselamatkan. Dan dia mau mengatakan sunat itu tidak menyelamatkan, hanya sebagai tanda. Oleh karena itu Abraham mendapatkan gelar bapa segala orang yang percaya, bukan bapa segala orang yang bersunat, bukan. Ya, karena itu bersunat atau tidak, Rasul Paulus bilang sama saja. Yang penting imanmu terhadap Kristus. Kita mendapatkan bacaan di mana ada hukum Taurat, di situ ada pelanggaran. Ya, di mana ada hukum Taurat, di situ ada pelanggaran. Kenapa? Karena hukum Taurat mengatur setiap orang yang di bawahnya. Bila engkau melanggar, maka ada hukuman Tuhan. Tapi dikatakan di dalam bacaan Roma ini, saudara-saudara, bahwa apa?
Daud pernah melakukan pelanggaran yang sangat-sangat luar biasa, yaitu melakukan perzinahan dengan Batseba. Sehingga disitulah mau dikatakan oleh firman Tuhan, sebenarnya Daud hidup di bawah hukum Taurat ataupun mendapatkan hukum Taurat itu sendiri, dia akan dihukum, diganjar dengan hukuman yang sangat luar biasa. Tetapi karena pertobatannya, oleh karena kasih karunia daripada Allah, dia ditegur oleh Nathan dan dia mendapatkan kembali hidup yang benar. Sehingga ini adalah sebuah hal yang menjadi dasar bagi Bapak Ibu dan saya sebagai orang-orang yang disebutkan dengan panggilan, yaitu anak-anak Tuhan. Orang-orang yang mendapatkan gelar sebagai pewaris kerajaan sorga. Ingat, karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan usahamu, itu adalah anugerah. Maka jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita terima hukum, kita menerima kasih karunia Allah. Kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya, kita semua diselamatkan. Ini karena karunia. Abraham mendapatkan segala apa yang disebutkan dengan Bapak orang percaya karena dia mendapatkan karunia. Dia hampir-hampir melakukan ataupun dia hampir-hampir mungkin dalam hidupnya bimbang. Sudah hampir atau sudah 100 tahun. Istrinya Sarah sudah kering rahimnya. Tapi oleh karena iman, maka dia punya keyakinan Allah tidak mungkin lupa terhadap janji-janjinya. Sehingga Abraham mendapatkan generasi, keturunan. Jumlahnya banyak. Bahkan sampai detik hari ini tetap ada. Ini yang mau disampaikan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Jangan pernah beranjak daripada kasih karunia Allah. Taurat membawa manusia mengenal dosa. Ya, tapi Taurat tidak mempunyai kekuatan untuk mengampuni dosa. 1 Petrus pada pasalnya yang ketiga mengatakan bahwa apa? Ketika Yesus mati, dia turun sampai ke dalam dunia orang mati. Dikatakan oleh Petrus dengan jelas, untuk apa Yesus turun ke dalam dunia orang mati? Memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal keselamatan, yaitu mereka yang hidup dari zaman Nuh ataupun zaman-zaman dahulu kala. Artinya apa? Kasih karunia Allah itu jauh lebih besar dari murkanya. Ya, Nuh dan semua manusia di zamannya mati karena dimurkai oleh Tuhan. Tapi Allah berbelas kasihan melalui Kristus, dia utus sampai ke dunia orang mati supaya mereka yang mati dari semenjak dulu yang belum kenal Yesus mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu Yohanes katakan, barang siapa yang mendengarkan suaranya di dalam dunia orang mati dan percaya, mereka akan diselamatkan. Jadi Bapak, Ibu, dan saya ini adalah orang-orang pribadi yang sudah seharusnya bersyukur kita mendapatkan keselamatan bukan karena generasi keturunan, tapi karena saya dan saudara-saudara percaya. Sehingga dengan kata percaya ini harus ada perubahan di hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dengan kata percaya kepada Kristus ini harus banyak perubahan di keluarga. Kita lihat saudara-saudara bahwa perkembangan hidup Bapak, Ibu, dan saya di tengah-tengah keluarga saya dan saudara-saudara semakin hari semakin baik. Kita belum sempurna, tapi oleh karena tuntunan Roh Kudus dan firman-Nya, Bapak, Ibu, dan saya meninggalkan banyak sekali dosa, melupakan segala dendam dan iri hati. Sehingga itu yang mau ditampilkan di tengah-tengah keluarga Bapak, Ibu, dan saya. Orang-orang yang mau berubah itu adalah mereka yang menerima kasih karunia Allah, lalu mereka melakukan pembaharuan dalam hidup mereka, dan kemudian mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya. Sehingga saudara-saudara saya harus berubah, ya. Jangan kita rajin ke gereja baca firman tapi belum berubah. Bapak, Ibu, dan saya harus berubah. Kenapa? Karena perubahan itulah yang akan menjadi standar iman dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Abraham yang tadinya belum mengenal Allah, berjumpa pun belum, hanya disuruh tinggalkan Ur Kasdim, dia melakukannya karena dia percaya janji Allah tidak mungkin tidak ditepati oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saya menerima janji, yaitu apa? Diselamatkan. Bukan karena saudara-saudara dan saya baik, bukan. Tapi karena itu semua kasih karunia Allah. Sehingga kalau saudara-saudara dan saya ditegur firman Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan, mari semua kita
harus betul-betul mau berubah. Yang tadinya mungkin saya orang yang adalah pendendam. Saya adalah orang yang seringkali menghitung-hitung salahnya orang. Menghitung-hitung salahnya ataupun dosanya orang lain. Ketika saya dengarkan firman ini, saya harus tinggalkan semua hal manusiawi saya yang lama, supaya dengan demikian kita memancarkan keluarga yang betul-betul bercahaya, yang beriman kepada Yesus. Jadi berubah, ya. Unsur perubahan itu dikerjakan Roh Kudus setiap hari. Unsur perubahan itu membuat Bapak Ibu dan saya semakin hari semakin baik, bukan semakin jahat, semakin baik, semakin mengasihi, semakin rendah hati, semakin menjadi orang yang pemurah, bukan pendendam, menjadi orang yang memberikan maaf, bukan seperti orang-orang yang menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain. Sehingga kita melihat saudara-saudara bahwa Daud ya telah melakukan kesalahan, tapi Allah oleh karena kasih karunia mengampuninya. Kita lihat apa yang diterima Daud ketika dia diampuni. Dia punya generasi yang namanya Salomo atas hasil perkawinan dia dengan Batseba. Dan Salomo menjadi raja yang besar termasyhur dan dikatakan raja terkaya di muka bumi sampai hari ini. Mari perubahan mendatangkan bukan hanya pengampunan, tapi mendatangkan perubahan-perubahan sekuler. Kehidupan saudara-saudara dan saya akan semakin hari semakin baik. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya ingin diberkati Tuhan, bukan hanya kita rajin bergereja dan memuji Tuhan saja, tapi Bapak Ibu dan saya juga harus betul-betul ya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia jamah, oh dia jamah dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, oh dia jamah dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak Ibu dan saya nggak bisa jadi baru oleh karena dunia. Bapak Ibu dan saya nggak bisa jadi ciptaan baru karena berbuat baik, nggak bisa. Tapi saudara dan saya bisa menjadi baru kalau mau menerima kasih karunia. Saya ulangkan sekali lagi, Abraham oleh karena kasih karunia Allah, maka dia beriman. Jadi mari di dalam hidup Bapak Ibu dan saya, kita berubah dengan tingkat-tingkat kehidupan. Mulai dari hari ini, kita tadi mengingatkan ataupun diingatkan, kita jadi keluarga yang betul-betul harus bisa melaksanakan ibadah di rumah. Tadi bacaan itu kan, kita semua terkena ya, ibu, bapak, suami, istri maupun anak-anak. Waktunya kita sudah banyak diberikan Tuhan. Sudahkah juga banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Adakah mesbah kehidupan rumah tangga kita bangun setiap hari? Adakah kita kumpul bersama di rumah tangga kita di masa pandemi ini, saudara-saudara, untuk tetap memuliakan Tuhan, senangkan Tuhan? Karena apa? Karena ini adalah sebuah kehidupan yang tidak pernah kita pikirkan terjadi seperti ini. Tapi ini pasti dipikirkan oleh Tuhan. Ya, dengan adanya pandemi, kita lebih banyak punya waktu dengan keluarga, sayang-sayang keluarga, ya. Anak-anak yang berpangkat anak-anak, sayang-sayang mama dan papa, ya. Baik anak-anak yang di gereja maupun di rumah, Pak Nyoman sampaikan, ini sekolah online, ya, banyak menggunakan ya data dan sebagainya, menggunakan HP dan sebagainya. Anak-anak belajar di rumah ataupun di ruang di kamar masing-masing, belajar yang benar. Tadi saya baca, ikutin statementnya, jangan lagi ada anak-anak yang suka berbohong sama orang tua. Ya, di kamar ditanya lagi apa? Belajar, nggak taunya main game.
Nah, itu berbohong, ya. Jangan lagi ada anak-anak yang lakukan hal-hal itu. Demikian juga suami, istri, termasuk saya. Hidup taat. Karena keselamatan besok lusa datang adalah keselamatan yang bersifat pribadi. Kita ingat ya, ilustrasi yang disampaikan oleh Yesus tentang 5 gadis ataupun darah yang bijaksana dan yang bodoh. Yang bijaksana itu mempunyai minyak yang penuh. Begitu datang mempelai pria, laki-laki, yang tidak punya minyak pingin pinjam. Gak bisa, kenapa? Karena gak cukup buat dia, gak cukup juga buat yang bijaksana. Itu ilustrasi cuma mau tampilkan satu hal. Untuk keselamatan, iman itu gak bisa pinjam iman orang lain. Jadi itu harus iman diri sendiri. Harus iman yang tumbuh karena pengenalan akan Yesus. Jadi bagi kita yang sampai hari ini masih ada di dalam kehidupan bersama Yesus, jauhkanlah perbuatan-perbuatan dosa. Saya menyampaikan khotbah di berbagai tempat kalangan gereja. Saya katakan, halo bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kalau keluarga kita sudah begitu hebat diberkati Tuhan, ya, mari tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita jangan sekali-kali, ya, karena sudah diberkati Tuhan, punya kelebihan berkat, ya, lalu buka cabang di mana-mana. Keluarga yang hebat dan sehat nggak boleh buka cabang, karena ini bukan perusahaan. Barang siapa yang buka cabang, menyimpang, itu awal dari malapetaka dan kejatuhan. Dan pasti hukuman akan Tuhan berikan. Jadi setia. Ya, bapak-bapak yang di rumah, bapak-bapak yang di gereja, Pak Nyoman tanya, dari hari Senin sampai hari Minggu ini, sudah berapa kali bilang sama istri di rumah, Mah, saya sayang deh sama mama. Udah berapa kali? Mungkin bapak-bapaknya lagi berpikir keras, ibu-ibunya saya tanya, halo ibu-ibu, istri, dari Senin sampai hari Minggu ini udah berapa kali bilang sama suami di rumah, Bang, Mah, saya sayang deh. Ya, Bang, Papa, saya sayang deh sama Papa. Berapa kali ibu-ibu? Semua masih berpikir keras ya. Ya, saya bertanya bukan ingin mendapatkan jawaban matematis. Semua pasti sayang banget sama istri dan suami. Cuman harus diwujud nyatakan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Banyak peristiwa perceraian di kalangan gerejawi sekarang ini. Dulu kita ngomong aja susah. Maaf, kita ngomong saja tabu. Sekarang sudah banyak yang praktek. Ini warning buat kita. Ya, jadi kalau lagi jengkel sama suami sama istri, masuk di ruangan doa, berdoa sama-sama. Jangan lagi jengkel, buka medsos, ya. Lalu kontak mantan kita waktu PAUD ataupun waktu masih playgroup, ya kan? Chatting-chattingan, akhirnya apa? Kopi darat, lama-lama jadi buaya. Nah itu, bahaya. Kasih karunia alam menjadi sia-sia. Kalau kita pun akhirnya, waktu yang sudah Tuhan berikan, kita sia-siakan. Sayanglah suami, sayanglah istri, dengan apapun adanya. Ya, saya katakan hal ini kenapa? Karena keluarga ini menjadi bagian inti dari keselamatan Tuhan. Abraham diselamatkan dengan keluarganya. Kita pun harus demikian. Bacaan tadi di liturgi itu menggugah iman saya, menggugah hati saya. Saya pun merasa diingatkan, Nyoman, sudah sebagaimana bertindak sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Kenapa? Bagian akhir renungan ini. Sekarang kita dengar orang meninggal itu hampir setiap waktu. Tiba-tiba saja mati. Tiba-tiba saja meninggal. Nah, kita ini sebelum sampai di sana sudah harus mempersiapkan diri. Ini warning dari Tuhan. Supaya apa? Kasih karunia yang Allah berikan kepada kita ini jangan menjadi hampa alias sia-sia. Sehingga ketika Allah memperhitungkan kita dalam karya keselamatan yang sudah diberikan di dalam Kristus Yesus, mari kita menjadi keluarga, menjadi pribadi yang betul-betul juga memancarkan cahaya Kristus dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak hanya dikenal sebagai orang Kristen saja, tapi juga dikenal sebagai orang-orang yang memiliki keselamatan. Karena di kolong langit ini nggak ada satu nama pun yang dikaruniakan selain Kristus Yesus. Yang oleh karena dia, Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Ingat sekali lagi saya tekankan, Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita. Tapi karena sudah diselamatkan, harus berbuat baik. Ya, harus berbuat baik. Karena di gereja, Bapak Ibu dan saya diingatkan Tuhan setiap waktu. Di rumah tangga kita baca firman, diingatkan lagi. Supaya apa? Supaya saya dan saudara-saudara
tidak menjadi mangsa dari kuasa-kuasa kegelapan. Mangsa dari kuasa-kuasa kegelapan. Ya, jadi anak-anak yang saya lihat di gereja ini banyak yang muda-muda, ya. Kalian harus betul-betul tunduk dan patuh kepada Tuhan melalui orang tua. Karena melalui mereka lah saudara-saudara mendapatkan juga pengajaran dan mendapatkan keselamatan. Demikian juga anak-anak yang ikut ibadah live streaming dari rumah, ingat baik-baik pesan firman Tuhan. Harus hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Itulah berita firman Tuhan. Sehingga mengakhiri khotbah ini saudara-saudara, mari setiap kita yang telah menerima kasih karunia Allah hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan tersesat, jangan sampai jatuh, jangan sampai hilang dari pandangan Tuhan. Bila Bapak Ibu dan saya mengalami kejatuhan dalam dosa, bangunlah, datanglah kepada Tuhan dan mintalah pengampunan. Selama masih ada nafas, pasti masih tetap ada pengampunan bagi saya dan saudara-saudara. Jadi sebelum semua kita menerima gelar RIP, ya, sebelum semua kita menerima gelar RIP, Rest in Peace, ya. Itu kalau di kuburan-kuburan itu kan, kalau orang yang kuburan Kristen itu pasti ada salib ya. Di situ tulisnya RIP. Saya bilang sama istri saya, besok lusa kapanpun saya mati, nggak usah ditulis Pendeta Inyoman Agus RIP. Kata istri saya, tulisnya apa Pak? Tulis aja Pendeta Nyoman, bawahnya dikasih tanda kurung mendadak. Apa itu mendadak Pak? Meninggal dalam damai Kristus, kan sama aja. Ya. Tapi jangan coba-coba kamu tulis begitu, mah. Saya turun dari surga, saya hapus lagi, saya tulis RIP, ya, supaya seragam. Kenapa? Yang mau saya angkat, semua manusia sama di hadapan Tuhan. Nggak pendeta, nggak penatua, nggak diaken, semua sama di hadapan Tuhan. Besok lusa meninggal, pasti dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga ilustrasi ini mengakhiri khotbah saya. Di sini pasar tradisional di mana ya? Cilengsi kali ya, atau di mana? Ya? Oh, Keranggan ya, berarti sama kita pasar situ ya, yang dekat Galilea itu ya. Begitu masuk di lapak-lapak ikan dan daging yang ada di lantai 2 maupun 1 itu kan lapaknya baunya luar biasa ya. Tapi karena kita mau beli daging ataupun ikan ya harus kita ke sana. Saudara-saudara dari rumah sudah bawa uang banyak, mungkin ada 5 jutaan lah begituan ya di dompet. Tapi begitu saudara-saudara jalan di lantai yang kotor, nggak sebersih gereja kita ini, tanpa sengaja saudara-saudara lihat ke lantai itu ada uang 100.000 asli. Tapi sudah jatuh, terinjak-injak, kumal, banyak bakteri dan juga banyak sekali penyakitnya di uang itu. Pertanyaan saya cuma singkat saja saudara-saudara. Baik yang di rumah maupun yang di gereja. Begitu lihat uang 100.000, sekalipun di dompet, di tas kita bawa 5 juta, ya, pungut nggak ini? Ya? Pungut nggak? Pungut. Itu jawaban orang-orang yang diselamatkan. Ya, saudara-saudara tanya sama saya, kalau Pak Nyoman pungut enggak? Begitu saya lihat 100.000 saya dekati, ya, begitu mau saya pungut, saya berdoa sama Tuhan. Sekiranya setelah saya pungut 100.000 ini, 3-4 langkah ke depan masih ada lagi 100.000 yang jatuh. Kenapa? Ini bukan masalah penyakit, bukan masalah bakteri, tapi ini berharga. Bapak Ibu dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Walaupun kita berdosa, merah seperti kirmisi, diputihkan seperti salju. Ya, merah seperti kain kesumba, diubah menjadi putih seperti bulu domba. Karena kita berharga. Kasih karunia Allah datang kepada saya dan keluarga. Yakin pasti masuk surga. Itu semua karena engkau dan saya disampaikan oleh Yesaya berharga di mata Tuhan. Selamat menjadi orang-orang yang berubah dan mau mengubah. Selamat menjadi orang-orang yang mau tetap menjadi berkat karena telah menerima berkat. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Kami undang jemaat untuk berdiri. Bersama dengan semua orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk saudara-saudara jemaat. Kita akan masuk dalam doa untuk keluarga yang dibawakan dalam pujian persembahan keluarga Bapak Wirason. Shalom, selamat pagi jemaat POK sekalian. Pagi ini kami akan membawakan sebuah lagu yang bertema keluarga, yang berjudul Doa untuk Keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
persembahan pujian dari keluarga Bapak Wirasno. Tuhan menyertai memberkati keluarga saudara dan dilimpahkan kasih karunia tetap. Saudara-saudara, mari kita satu hati untuk naikkan rangkaian doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan kita akan akhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih sejatinya karena kasih karunia-Mu jauh lebih besar dari amarah-Mu atau murka-Mu. Maka semenjak dahulu kala sampai hari ini, Engkau telah terus berbelas kasih kepada setiap manusia. Firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu diteguhkan di dalam Roh-Mu yang kudus. Supaya setiap kami pribadi dan keluarga jemaat-Mu di Pauk Citra Grand semakin hari semakin mengaminkan, meyakini bahwa kebaikan Kristus terhadap diri kami, yaitu penebusan terhadap dosa-dosa kami, di mana ini tidak dapat dilakukan di zaman-zaman dahulu sebelum Kristus. Karena setiap dosa yang mereka lakukan dahulu kala dimurkai oleh Allah. Tapi dalam Kristus selalu ada pengampunan. Dan kami lebih baik dan lebih baik lagi dari hari-hari kehidupan kami sebelumnya. Tolong ya Bapa, bukalah hati, iman, pikiran dan jiwa kami untuk memaknai kasih karunia Allah ini melalui pengampunan dosa, betul-betul membuat kami tersadar, menjauhkan diri dari dosa dan kuasa-kuasa kegelapan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di dalam rumah ibadah dan juga yang ada di rumah mengikuti ibadah secara virtual. Terberkati semua mereka oleh karena kemurahan-Mu. Dan saat ini mereka menaikkan doa dan harapan mereka, ungkapan rasa syukur dan terima kasih. Mohon kiranya Engkau sendengkan telinga pengasihan-Mu. Engkaulah yang layak menerima setiap ucapan-ucapan dari anak-anak-Mu. Berbaiklah hati terhadap setiap mereka ya Bapa, karena itulah yang dapat membuat setiap kami berubah dalam kehidupan kami. Tolong kami memaknai kata perubahan, supaya kami tidak seperti dulu lagi, tapi kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan melalui keluarga, sesama, dan setiap orang yang kami jumpai. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara jemaat Tuhan di tempat ini yang saat ini sedang dalam kondisi lemah tubuh. Untuk Opung Yosi Boru, ibunda dari Ibu Meriati Rosita Boru Simangungsong. Kami doakan Ibu Yanggur Boru Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Siahaan dalam masa pemulihan. Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar dalam masa pemulihan. Opung Deril Boru, ibunda dari Bapak Penatua Lamhot Banjirio Sinaga dalam masa pemulihan. Kami mendoakan Ibu Suratinah, ibunda Ibu Evi Murwati, ibu mertua Bapak Penatua Parulian Saragi Sitio dalam masa perawatan di rumah. Bapak Joni Mandali, ayahanda Bapak Penatua Willy Mandali dalam masa pemulihan. Ibu Khadijah, ibunda dari Ibu Penatua Esti Nugraheni di dalam masa pemulihan. Ibu Nora Mamahit, ibunda dari Ibu Lydia, ibu mertua Bapak Penatua UP Taufani Mokoago dalam masa perawatan di rumah. Ibu Winedar, ibunda Ibu Triana Hindarti, ibu mertua Bapak Eka Hermanadi dalam masa pemulihan. Bapak Parbuntian Purba, ayahanda Ibu Pendeta Deni Arlinda Purba MTH dalam masa perawatan. Opung Tania Doli dan Boru, orang tua dari Ibu Evi Hotmayanti dalam masa perawatan di rumah sakit. Dan kami mendoakan saudara-saudara kami jemaat yang tak bisa disebutkan nama-nama mereka di dalam pergumulan mereka melawan setiap sakit dan penyakit. Kami percaya
Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus yang melampaui akal dan pikiran manusia bekerja dan melakukan mujizat bagi setiap yang kami doakan. Dan kami percaya doa-doa dari setiap kami dijawab oleh Tuhan. Kami doakan semua kaum lansia, para janda dan yatim piatu, agar tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana Abraham yang telah lemah dan lelah, tapi tetap diberkati dan menjadi kuat di dalam kehidupannya. Demikian setiap orang tua kami, lansia, para janda dan yatim piatu. Engkau menopang hidup mereka melalui pelayanan-pelayanan gereja. Kami berdoa untuk saudari Caroline, Keisha, dan Sophie, untuk selalu diberikan kesehatan. Bila anak-anakmu ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dan iman mereka menyehatkan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Fitria Leni Asih Manihurup, istri dari Bapak Penatua Daud Marpaung, dan Ibu Nelly Irma Rinauli Nainggolan dalam masa kehamilan. Terima kasih oleh karena karunia Tuhan, Engkau menambahkan jumlah anak ataupun keluarga. Kami percaya bahwa ini adalah cinta kasih Tuhan. Biarlah setiap ibu yang saat ini sedang mengandung diberkati Tuhan. Dan nanti pada masa-masa di mana masuk untuk bersalin, kami percaya Kristus Yesus sebagai Bapa yang baik menyertai. Sehingga proses persalinan, ibu sehat, anak sehat, selamat, lahir dalam keadaan yang baik, sempurna dalam pandangan Tuhan dan manusia. Terima kasih, Engkau baik, dan kami percaya Engkau memberkati anak-anak-Mu ini. Jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan berkati, baik itu ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan, biarlah mereka selalu menyimak akan masa-masa hidup mereka, supaya semakin hari, semakin mereka terus bergantung pada Tuhan. Kaum muda yang mencari pekerjaan dan jodoh, Tuhan berkati, biarlah mereka mendapatkan apa yang baik, karena kepada setiap anak muda kami berharap Tuhan tetap ada dan menopang hidup mereka. Anak-anak yang saat ini sedang mempersiapkan ujian tingkat akhir sekolah, Tuhan ada dan berkati mereka, supaya anak-anak kami bukan hanya sekedar mendapatkan kelulusan, tapi mereka mendapatkan sekolah, kuliah, dan hal yang baik atas kehidupan mereka. Para pelayan gereja Tuhan, gembala majelis, admin, auditor, pastor, dan setiap guru-guru sekolah minggu dan remaja, Tuhan berkati di dalam kebersamaan kami, kepelayanan kami, dalam kerendahan hati, terus dibangun untuk senangkan Tuhan. Biarlah setiap pelayan gereja selalu ada dalam kesehatan yang terbaik. Korban bencana alam yang melanda banyak daerah di Indonesia, Tuhan, Engkau pakailah juga gereja-Mu selain badan-badan pemerintah yang ada, supaya gereja berkiprah untuk menunjukkan bahwa belas kasihan mengalir dari rumah Tuhan. Para penderita COVID-19 dan keluarga, kami doakan, dan juga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara nasional. Biarlah orang-orang ataupun masyarakat boleh mendapatkan, setiap mereka divaksin untuk mendapatkan imunitas tubuh yang jauh lebih baik. Bangsa dan negara Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan berkati agar kami semua sehat dan kuat, supaya bersama mengakhiri mata rantai ataupun memutuskan mata rantai penyebarannya. Terima kasih, pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah dunia. Biar dengan demikian mereka tetap bisa melihat bahwa Kristus Bapa telah membentangkan busurnya, yaitu pelangi cinta kasih-Nya terhadap manusia. Dan Tuhan pasti memberikan kepada setiap kami dan negara kami, dunia, kembali dalam kehidupan yang baik. Kami berterima kasih untuk semua pelayan yang hari ini Tuhan pakai melayani Tuhan, dan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk melayani di bidang yang sudah mereka dapatkan hari ini. Maka doa kami kepada Tuhan buat mereka tetap diberkati. Hamba-Mu tidak bisa menyebutkan nama-nama mereka, tapi setiap kami yang hadir di tempat ini dipanggil oleh Tuhan berpadanan dengan kasih karunia untuk melayani Engkau. Terima kasih. Kami mohon ampunkan semua dosa, pelanggaran, kesalahan yang kami lakukan melawan segala sesuatu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Supaya dengan demikian doa-doa ini tidak terhalang oleh karena dosa dari setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berjumpakan kami dengan keluarga nanti dalam kondisi yang baik dan sehat. Sendengkanlah telinga pengasihan-Mu, dengar dan sempurnakan doa ini. Kami bawa kepada Bapa demi Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita kembali dengarkan kesaksian pujian. Kali ini dari keluarga Bapak Penatua Beslinton Pardede dengan pujian Yesus hidup selamanya. Saling mengasihi, Yesus meminta, bergandengan tangan, puji namanya. Angkatlah tanganmu, hormati Yesus. Yesus ada, Yesus hidup selamanya. Dia dilahirkan ke dunia ini, Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah kita. Bersorak-soraklah, memuji namanya. Bertekuklah kita, masyurkan namanya. Angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku. Bersorak-soraklah, memuji namanya. Bertekuklah kita, masyurkan namanya. Angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku. Yang menjadi benteng hidupku. Terima kasih untuk keluarga Bapak Penatua Beslinton Pardede. Diberkati terus dalam nama Tuhan, setia dalam melayani. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat yang ada di gereja, persembahan dapat disampaikan ke kotak persembahan yang ada di depan kita dengan tetap memperhatikan jarak satu sama lain. Lalu bagi jemaat yang ada di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nantinya bisa diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau melalui link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Aksi sosial Paskah sebagai bentuk aksi puasa dan bersedekah, Gereja Pouk akan melaksanakan aksi sosial Paskah untuk petugas kebersihan di lingkungan perumahan Citra Grand. Jemaat dapat mendukung aksi sosial Paskah melalui transfer dana ke rekening misi gereja. Penerimaan dana rekening misi mulai dari tanggal 21 Februari sampai dengan 2 April 2021 yang akan dialokasikan untuk aksi sosial Paskah ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama seisi keluarga kita bersyukur dengan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Demikian berikut firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Saya undang Ibu Bapak kita untuk berdiri. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur atas keluarga yang Engkau berikan, atas cinta kasih yang Engkau tumbuhkan dalam keluarga kami, atas penyertaan-Mu dalam setiap detik kehidupan keluarga kami. Saat ini bersama dengan seisi keluarga, kami datang ke mezbah-Mu yang kudus. Berkatilah ya Bapa persembahan kami ini, agar melalui persembahan ini gereja-Mu dapat melayani keluarga-keluarga yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Ajar kami untuk menjadi keluarga yang senantiasa bersyukur dan memuliakan Kristus. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Warta jemaat, mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nyoman Agus STH, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia, tim IT, keluarga Bapak Todo Sihombing, keluarga Bapak Wirasno, dan keluarga Bapak Penatua Beslinton Pardede yang telah mengisi pujian keluarga serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Aksi sosial Paskah. Selama masa Prapaskah, jemaat didorong untuk berpuasa, bersedekah dan meningkatkan ibadah sebagai wujud pertobatan. Sebagai bentuk aksi puasa dan bersedekah, Gereja POK akan melaksanakan aksi sosial Paskah untuk petugas kebersihan di lingkungan perumahan Citra Grand. Jemaat dapat mendukung aksi sosial Paskah melalui transfer dana ke rekening misi gereja. Penerimaan dana rekening misi mulai tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 2 April 2021. Akan dialokasikan untuk aksi sosial Paskah ini.
Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dan hiduplah sebagai keluarga Kristen yang senantiasa membawa terang Kristus. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian PKJ 239, bait 1 dan bait yang kedua. Dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Jemaat dipersilahkan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.